Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak
Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk lebih memuji Engkau, lebih memuliakan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada tim musik, singer, beserta dengan seluruh para pelayan Tuhan, juga multimedia, Infocus. Terima kasih buat pelayanannya, demikian juga dengan penerima tamu, Bapak Ibu Saudaraku. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati Tuhan, dan tak lupa juga dari mimbar ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada petugas parkir ya. Bapak Ibu, kita doakan semua para pelayan Tuhan untuk bisa punya hati melayani Tuhan dengan benar. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita belajar mengenai satu tema, bangkitlah dan jadilah terang. Bangkitlah dan jadilah terang. Tema ini biasa diangkat pada waktu Natal. Ayat yang akan kita baca pun sering sekali diangkat menjadi tema Natal, yaitu dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ya, sudah siap ya? 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudaraku. Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan, kita belajar dalam Alkitab ini. Jadi Alkitab ini berisi sejarah. Ada banyak kejadian-kejadian dalam Alkitab yang ditulis. Dan di dalamnya ada firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca, maka berfirmanlah Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata bahwa segala tulisan yang ada di dalam kitab ini diilhami Allah. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini sejarah. Di dalam sejarah itu ada pelajaran-pelajaran penting yang kita dapat pelajari tentang hatinya Tuhan. Kisah Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22, satu pasal ini berbicara tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Ditulis dalam keadaan penderitaan yang cukup berat Bapak Ibu. Nah, di dalam kondisi itu, saya mau cerita tentang latar belakang terlebih dulu. Di dalam kondisi itu, dalam kondisi yang sangat berat, karena pada saat itu Israel dibagi dua Bapak Ibu ya. Sebelah utara dan sebelah selatan. Sebelah utara itu 10 suku. Ibu kotanya di Samaria. Sebelah selatan 2 suku. Ya, 2 suku. Suku Yehuda dan suku Benyamin. Ibu kotanya di
Yerusalem. Nah, kisah di dalam Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan seterusnya ayat 22 ini berbicara tentang penderitaan. Kesukaran yang dialami oleh suku Yehuda. Ya. Dalam keadaan penderitaan ini kita boleh melihat Bapak Ibu karakter-karakter orang Yehuda pada saat itu. Samalah dengan bangsa Indonesia pada waktu dijajah. Samalah dengan bangsa Indonesia ketika mengalami penderitaan. Maka ada orang yang putus asa, ada orang yang menjadi pengkhianat, ada juga. Tetapi dalam penderitaan itu ada orang-orang yang sebagian kecil Bapak Ibu. Yang tetap memiliki semangat, yang tetap memiliki pengharapan. Punya kepercayaan yang teguh di dalam penderitaan yang mereka hadapi. Dan salah satunya adalah Yesaya. Jadi Yesaya di dalam penderitaan pada saat itu, ketika dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang sudah mengalami keputusasaan. Kecenderungan kalau kita menghadapi keadaan itu Bapak Ibu, bisa-bisa kita ikut hanyut Mbak Bibit. Kita hilang pengharapan. Tapi Yesaya, dialah pemberi semangat pada masa kesusahan karena pengepungan kerajaan Asyur pada saat itu. Jadi ada kerajaan Asyur yang menyerang mereka, yang mengancam mereka. Dan dari utara itu kerajaan Israel. Yehuda di selatan diserang oleh kerajaan Asyur, kemudian dari utara itu juga mereka menyerang. Asyur sekarang ini Syria. Dalam peta yang agak besar itu ya, itu ada Suria, ya, ada Suria, kemudian ada Syria, itu kerajaan Asyur. Kalau dalam peta zaman dulu. Sekarang kan Suria ada, Syria juga ada. Bayangkan Bapak Ibu, ini kerajaan-kerajaan yang punya kekuatan militer cukup besar. Di tahun 700 inilah terjadi. Tahun 740 sampai dengan 700. 40 tahun lamanya mereka mengalami penderitaan. Dan orang-orang seperti tadi saya katakan, ada yang lemah. Ada yang ikut arus, yang tadinya kuat kemudian menjadi tidak kuat karena tidak melihat pertolongan Tuhan yang cukup lama. Sehingga mereka patah semangat. Mereka kehilangan pengharapan. Sehingga dikatakan di dalam ayat ini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Satu keyakinan dari Yesaya yang disampaikan kepada orang-orang Yehuda pada saat itu, ayo jangan lemah, bangkit, yakin kemuliaan Tuhan ini terbit atas kita. Ya, kita ngalami loh Bapak Ibu. Ngalami ini masa-masa betul-betul begitu sukar Bapak Ibu. Ngalami Mbak Cici, sukar nggak sekarang? Sukar ya. Saya ketemu dengan beberapa jemaat di tempat kita. Luar biasa ini. Berat banget Bapak Ibu. Berat banget. Tapi apakah kita menjadi lemah? Keputusasaan tidak akan bisa mengubah keadaan Bapak Ibu. Sehingga bangkit dan menjadi terang ini, pengharapan tidak boleh padam di tengah masa kesusahan, kesukaran Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di tempat ini, paham Bapak Ibu.
Saya tahu kok. Ya, ada di antara Bapak Ibu yang usaha begitu beratnya. Begitu berat. Tapi sore hari ini Bapak Ibu saya ingin mengatakan, jangan padam pengharapan. Saya terus, ya istri saya juga ada di tempat ini. Kita berdoa. Menghadapi masa-masa yang begitu sukar ini Bapak Ibu. Tapi bangkitlah dan jadilah terang. Ini ditulis 700 tahun sebelum Masehi, tapi masih relevan untuk kehidupan kita saat ini Bapak Ibu. Jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Belum terjadi loh. Belum terjadi. Tetapi Yesaya punya keyakinan bahwa Tuhan tidak meninggalkan suku Yehuda. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, pelajaran yang begitu baik bagi kita pada sore hari ini. Bagaimana kita dituntun oleh Tuhan. Kesukaran apa yang terjadi? Maka yang pertama, Yesaya 7, ini latar belakangnya. Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan yang kedua, tolong dibaca. Yesaya 7 ayat 1 sampai dengan 2. Yesaya dan Raja Ahaz. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, maka Resin Raja Aram dengan Pekah bin Remalya Raja Israel maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu. Namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Lalu diberitahukanlah kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan, seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Usia, Raja Yehuda, yang di selatan itu, Raja Yehuda. Mereka kemudian diserang. Ada Raja Aram, Resin Raja Aram. Kemudian di Israel pada waktu itu dengan Pekah bin Remalya, Raja Israel, menyerang Yehuda di situ. Walaupun tidak dapat mengalahkannya, untuk berperang melawan kota itu, namun mereka tidak dapat mengalahkannya. Walaupun mereka tidak dapat mengalahkannya, tapi sudah membuat ketakutan. Aram telah berkemah, dikelilingi nih yang di selatan ini. Jadi Yerusalem dikelilingi. Yehuda dikelilingi, dari utara Israel menyerang, dari selatan, dari bawah kemudian Aram, Syria menyerang mereka. Mereka berkemah walaupun tidak dapat mengalahkannya, tapi sudah cukup membuat ketakutan. Bahkan ketakutannya itu seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Seperti nggak punya kekuatan. Padahal ini dikatakan pohon-pohon hutan. Harusnya teguh gitu ya. Tapi seperti ditiup angin. Ya. Kita ini kan seperti dikelilingi Bapak Ibu. Iya. Usaha ini gagal, usaha ini macet. Ya. Ini juga begini Bapak Ibu. Jadi kami juga punya pergumulan ya. Ketika sekolah ini mau dibangun, ya, tiba-tiba harga itu melonjak tinggi sekali. Harus diulang lagi hitungannya. Dari investasi investor itu 42 miliar Bapak Ibu. Sekarang sudah menginjak 70 miliar dengan model bangunan yang sama. Kemarin kami rapat. Saya baru pulang dari Purwokerto, baru dipanggil lagi, balik lagi. Ya, itulah keadaan Bapak Ibu. Seperti ini. Takut dan gemetar mereka.
Walaupun mereka tidak dapat mengalahkannya, bukan karena kekuatan dari kota Yerusalem, bukan kekuatan dari Yehuda. Tapi Tuhan yang menyertai mereka. Jadi Bapak Ibu mesti tahu ya, jadi harus dibedakan ya. Kalau dalam cerita Alkitab itu bukan berarti kalau Israel itu mereka rukun-rukun, enggak. Ketika mereka pecah, Israel Utara, kemudian Yehuda, mereka itu sering sekali bertempur, mereka sering kali berperang. Dan raja-raja di Israel itu, kalau Bapak Ibu senang membaca dalam kitab raja-raja, selalu dikatakan yang Israel itu, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Sementara yang Yehuda hanya sebagian kecil Bapak Ibu, raja yang takut akan Tuhan. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, bagaimana ketika orang itu punya rasa takut akan Tuhan. Tuhan sertai. Tuhan sertai Bapak Ibu. Jadi kesukaran apa? Kesukaran dari musuh-musuh yang mengelilingi Yehuda. Kesukaran apa dalam hidup kita? Kesukaran yang mengelilingi kita Bapak Ibu. Bagi yang punya anak SMA sekarang. Setelah ini kan lulus. Mau kemana? Kuliah mahal dan lain sebagainya. Aduh, udah. Kemarin juga ada anak Tuhan yang WA kepada saya. Om Rudi, kalau ada pekerjaan anak saya nggak bisa ngelanjutin sekolah. Ya, nanti kalau ada saya sampaikan. Begitu rumitnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dan saudaraku, kesukaran apa? Anggapannya tak ada kepastian pertolongan Tuhan. Seruan Yesaya dalam Yesaya 60 itu adalah saat mereka dalam kesukaran. Bukan saat ditolong Tuhan. Bukan saat dalam keadaan baik. Kemudian Yesaya berkata, bangkitlah dan jadilah terang. Bukan. Mereka dalam keadaan betul-betul terpuruk. Sehingga Yesaya berkata, ayo bangkit, jadilah terang. Sekarang coba, Mbak Lesminingsih kalau saya berkata, ayo bangkit, jadilah terang. Mau jadi terang gimana Pak? Kesukaran ini. Kan begitu kan? Ya Bucip ya. Sukar Bucip ya. Tapi hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, ayo bangkit. Jadilah terang. Ya. Mungkin ada di antara kita yang seperti tadi saya katakan Bapak Ibu, karakter-karakter dalam kesukaran itu macam-macam. Ada orang yang putus asa, ada orang pengkhianat, ada. Sama dengan bangsa kita waktu dijajah. Kan ada yang pengkhianatnya juga. Ada yang pengkhianat, ada yang meninggalkan Tuhan, ada yang tidak meninggalkan Tuhan tapi nggak bangkit. Tapi ada sedikit orang yang kemudian punya pengharapan. Saya juga perlu Bapak Ibu ya, saya menikmati jam-jam ibadah tempat ini. Saya juga menikmati firman Tuhan yang disampaikan oleh para penyampai firman. Ya, saya juga menikmati renungan harian. Saya baca dan saya tidak akan berkata begini. Saya udah tahu, saya pendeta kok. Enggak, tapi saya aminkan di situ. Saya aminkan. Banyak Bapak Ibu, ya, saya ikut grup itu banyak sekali. Mau keluar itu sungkan. Karena tutut. Yang grup inilah, yang grup ini. Ya, yang muki, yang inilah, yang ini. Dan rata-rata setiapnya itu kirim renungan, Bapak Ibu. Ya. Tapi selalu saya baca. Dan saya aminkan. Ya. Seperti hal ini.
Kalau saya menyampaikan kepada Bapak Ibu, jangan kemudian berkata, kok enak banget ngomong gitu. Enggak Bapak Ibu, diem. Bapak Ibu aminkan. Bangkit dan jadilah terang. Anggapan tidak ada kepastian pertolongan Tuhan, itu kesukaran. Kesukaran kita untuk bangkit. Diawali dengan rasa ketakutan dan gemetar. Karena melihat ancaman. Karena melihat keadaan yang tidak baik. Bayangkan dikelilingi orang Yehuda itu. 2 suku. Sementara dari atas 10 suku. Ya, tapi luar biasanya. Benyamin itu suku yang hebat. Ya, Alkitab mencatat kalau suku Benyamin itu kalau sudah ali-ali itu ya, ketapel kayak, tapi bukan ketapel gini ya, ketapelnya itu dimuter itu, kemudian dilepaskan satu tali. Dan Alkitab mencatat kalau mereka sudah menembak dengan ketapel gitu, tepat. Bahkan dikatakan di dalam Alkitab itu rambut itu kena. Sebegitunya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Daud itu ketika dia dengan ali-alinya itu kemudian mengalahkan, itu sudah biasa pada saat itu. Karena mereka sudah terlatih. Ya. Jadi kalau dikatakan di sini di dalam Yesaya 7 ini, lalu diberitahukannya kepada keluarga Daud, Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Ya, di wilayah Efraim, itu di Israel bagian utara. Salah satu sukunya. Mereka berkemah di situ. Ya, maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang seharusnya teguh kuat. Pohon-pohon hutan itu, kayunya hebat. Tapi dikatakan di sini seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin, hampir roboh, hampir kehilangan pengharapan, hampir putus asa. Makanya muncul dalam Yesaya 60, ayo bangkit. Ayo bangkit. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, kesukaran apa? Sejarahnya, masa sebelum Yesaya, Raja Asyur, ini ya, itu ada Raja Asyur di sini, itu di zamannya Salmaneser ketiga, pada tahun 858 dia memerintah sampai dengan 824 sebelum Masehi menyerang Israel. Jadi sebelum 700 tahun tadi itu di dalam Yesaya itu, sebelumnya itu ada Raja Asyur yaitu Salmaneser yang ketiga, itu membebani dengan upeti yang sangat berat. Bapak Ibu bisa nangkep ya, menyamakan kondisi pada saat itu dengan kondisi kita. Tahu inflasi Indonesia 5%. Jadi kalau istilahnya kalau dulu kita punya uang 100 itu ya, 100.000 bisa beli barang yang nilainya ya di bawah itulah ya, atau 100 begitu. Tapi sekarang nilai uang itu menjadi merosot. Apalagi nilai tukar rupiah kita dengan dolar sekarang agak stabil ya, 16.500-an ya. Tapi kan sempat beberapa waktu yang lalu hampir menginjak ke 17.000. Ya. Hampir luar biasa, nggak ada nilainya itu itu terbebani sama dengan orang-orang zaman itu, terbebani dengan upeti. Ya. Berapa waktu yang lalu kan saya ini bapak-bapak tapi punya hati seperti ibu-ibu yang suka belanja. Belanja. Kemudian dia cerita, waduh cabai sekarang mahal Pak. Sempat 140 ya. Ya, sempat ya beberapa waktu yang lalu. Aduh, cabainya mahal Pak, 140.000 per kilo. Ini kan repot juga. Tapi kemudian saya membayangkan ya seperti Mas Tio, seperti Bu Cici yang kerja di kuliner. Wah, gimana? Berat banget itu.
Itu upeti, seperti ini. Seperti upeti. Ya. Beberapa waktu yang lalu telepon kan, ada seorang pendeta telepon, ya seperti yang Bapak Ibu lihat di grup yang saya bagikan itu kan ada mahasiswa-mahasiswa yang mau kuliah. Pak Pendeta dari Maluku ini telepon. Anak saya bisa nggak kuliah? Bisa. Tapi gratis nggak Pak Pendeta, kami dari keluarga miskin. Dia fotokan keluarganya, dia fotokan keadaan rumah tangganya, dia fotokan pendeta loh itu. Oke Pak, 100% gratis. Padahal nggak gratis itu. Akhirnya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk cari orang yang bisa diajak donatur. Saya telepon jemaat di Bogor, mau nggak? Ini ada nih yang mau sekolah. Kampus tanggung 650.000. Kampus tanggung. Tapi 350.000-nya semestinya anak itu yang tanggung. Karena asrama, makan. Ya kan? Belum lagi biaya kuliahnya. Kan di situ ada staf dan lain sebagainya kan perlu digaji. Mau nggak? Oke, mau Pak Pendeta. Mau berani ngambil berapa? 1 orang apa 2 orang? 1 aja Pak Pendeta. Keadaan cukup berat. Ada di WA-nya Bapak Ibu. Saya tawari kemudian nolak. Maaf Pak Pendeta. Keadaan sangat sulit. Keuangan kami sangat sulit. Seperti ini Bapak Ibu. Terbebani. Bukan karena kesalahan kita. Terbebani oleh karena keadaan. Jadi apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu? Kesukaran apa? Karena penderitaan. Jadi di masa yang tadi dikatakan, masa Yesaya ini pada tahun 721 ya, sebelum Masehi ini, Samaria, Israel bagian utara direbut Raja Asyur dan tahun 701 sebelum Masehi, Sanherib mengepung Yerusalem walaupun tidak berhasil merebutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, kita lihat penderitaan. Tadi pagi dikatakan bersahabatlah dengan penderitaan. Ya. Enggak diundang aja penderitaan, apalagi ngundang. Ya kan? Penderitaan itu enggak usah diundang, sudah datang, apalagi ngundang. Tahu ya? Ngundang penderitaan ya. Udah tahu enggak mampu tapi maksakan diri. Itu ngundang penderitaan. Enggak diundang aja datang. Makanya tadi pagi dikatakan bersahabat dengan penderitaan. Oh gimana? Oh kita nggak punya kekuasaan apa-apa, penderitaan datang ya udahlah. Tapi Bapak Ibu kita punya Tuhan. Bangkitlah dan jadilah terang, kemuliaan Tuhan atasmu. Nah itu. Artinya di situ Tuhan memang ada. Jawaban atas kesukaran yang ada, teguhkanlah hatimu. Yesaya 7 ayat yang keempat, tolong dibaca. Yesaya 7 ayat yang keempat. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut. Karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Amin. Jadi dikatakan, dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Jangan kalut. Tinggal tenang. Dalam perjanjian baru itu dikatakan, dengan tinggal tenang kita dapat berdoa. Kalau orang sudah kalut, ya Tuhan sih pasti tahu lah ya Bapak Ibu, bahasa doa kita. Tapi Tuhan mengajarkan begini loh Bapak Ibu. Dalam kekalutan itu cobalah tenang dulu sehingga kita bisa ngomong dengan Tuhan itu enak. Ngobrol dengan Tuhan itu enak. Tapi kalau kita tidak tinggal tenang, hati galau, hati kacau gitu ya. Ya saya yakin Tuhan tahu hati kita, tapi Tuhan tidak mengajarkan demikian. Tahu Mbak Cici? Buah roh yang terakhir. Galatia 5 ayat berapa? 22. Yang terakhir apa? Tahu? Buah roh.
Penguasaan diri. Kuasai diri. Supaya kita bisa tinggal tenang. Dari tinggal tenang itu kita bisa enak bicara dengan Tuhan. Jadi bukan terus kita menunjukkan kekautan kita, tapi kita tunjukkan kepada Tuhan, kita mampu menguasai diri. Teguhkanlah hati. Tenang, jangan takut, dan jangan hatimu kecut. Ini firman Tuhan katakan dalam Yesaya ini. Ya, ayat yang keempat dari Yesaya 7 ini. Walaupun mereka ada di dalam proses dikelilingi oleh masalah, sudah ditekan oleh pajak yang tinggi. Ya, dikelilingi dari utara Israel, dari selatan Syria, Asyur, tapi tinggallah tenang. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, bangkitlah dan jadilah terang. Dua hal ini, bangkitlah adalah konsep membangun diri sendiri. Bangkitlah itu konsep membangun diri sendiri. Seperti yang dikatakan dalam Yudas ayat 20 sampai dengan 21. Yudas ini satu pasal aja. Jadi ditulis Yudas saja tidak ada masalah. Bukan Yudas 1. Kadang ditulis Yudas 20. Itu artinya Yudas ayat 20. Bangunlah dirimu. Ini konsep dari bangkitlah. Dan yang kedua, jadilah terang adalah langkah selanjutnya untuk menjadi terang bagi orang lain saat kita bisa membangun diri. Ini terjadi ketika sudah mampu membangun diri sendiri. Jadi walaupun kita dalam keadaan seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, ya, kesukaran-kesukaran hidup, tapi bangkitlah. Supaya orang lain boleh melihat, hebat itu. Ya. Hebat ya. Ya Mas Dio ya, hebat. Orang akan melihat, luar biasa. Dalam keadaan sukar begini, engkau bisa kuat dalam Tuhan. Bukan seperti pohon hutan yang ditiup angin. Ya, melambai-lambai. Bukan, tapi pohon hutan yang kuat. Walaupun ditiup angin, tapi dia kokoh. Mari Bapak Ibu, enggak ada salahnya kita bangkit dan menjadi terang. Bukan terus berarti, faktanya saya ngalami kesukaran. Sama dengan orang Yehuda, ngalami kesukaran. 40 tahun lamanya mereka tidak melihat pertolongan Tuhan. Ya. Jadilah terang sesuai dengan perintah Tuhan Yesus. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama. Matius 5 ayat yang ke-16 ini. Kita baca bersama-sama. Dan kita aminkan firman Tuhan ini, perkataan dari Tuhan Yesus. Ya, ini adalah perintah. Kalau kita mencintai Tuhan, tentu kita patuh akan perintahnya. Matius 5 ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin.
katakan bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami tahu ya Bapa, kami hidup dalam keadaan yang sukar Tuhan. Tapi kami juga tahu bahwa kami punya Tuhan yang hebat. Kami tahu bahwa Engkau Tuhan Allah yang menyertai kami Tuhan, yang memberikan kepada kami kekuatan, yang memberkati kami Tuhan. Bahkan hal-hal yang tidak terduga Engkau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami tidak putus asa di dalam menghadapi kesukaran-kesukaran hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau bangkitkan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan lewat ibadah sebagai bukti bahwa kami percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan meninggalkan rumah ibadah ini Tuhan, gereja ini Tuhan, kami pulang dan akan menghadapi kehidupan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami Tuhan. Tolong ya Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami pulang di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anak yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudaraku mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memberkati Bapak Ibu, Dia Allah yang melindungi Bapak Ibu, Dia Allah yang menyinari kita dengan wajahnya dan memberikan kepada kita kasih karunia. Dia Allah yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kami percaya dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang terus menyertai kami. Berkat-berkat-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan kami, dalam keluarga kami, Engkau memberkati. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Bapa. Kami naikkan ucapan syukur ini dalam nama anak-Mu yang tunggal, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Tak tergoyah